Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman semua? Oke, kali ini kita akan coba yuk bahas untuk persiapan ujian sekolah matematika SMP atau MTS tahun 2024. Udah siap semua bukan? Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman semua untuk sukses di ujian sekolah tahun ini. Oke, kita mulai saja. Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Nah, untuk menyelesaikannya, kita coba hilangkan nih ya, penyebutnya ini ya. Nah, maka semuanya ini kita kalikan dengan 6 ya. Nah, berarti kalau kita kalikan 6, ini kan menjadi 3 ya. 3 buka kurung 3x min 6, tandanya tetap lebih dari, ini berarti menjadi 4 ya. Nah, buka kurung 2x min 3 ya. Berarti kalau kita lanjutkan nih, kita kalikan jadi 9x min 18 lebih dari ini 8x min 12. Oke, kita pindahkan yang 8x-nya ke sini, berarti jadi 9x min 8x lebih dari min 18-nya kita pindahkan ke sini jadi min 12 tambah 18. Oke, berarti di sini 9x kurang 8x itu x, nah, lebih dari min 12 tambah 18 itu 6. Ya, berarti kita dapatkan x-nya itu harus lebih dari 6. Berarti himpunan penyelesaiannya kalau kita tuliskan mulai dari 7, 8, 9, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, teman-teman kita perhatikan soal berikut ini. Diketahui A adalah bilangan prima antara 2 dan 12. Nah, berarti kita tulis dulu A-nya itu, kalau bilangan prima antara 2 dan 12, berarti 2-nya nggak ikut ya. Berarti kita tuliskan bilangannya adalah 3, kemudian 5, 7, dan 11. Oke. Kemudian B, ini 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Berarti B itu mulai dari 3, kemudian 6, 9, 12. Oke, yang diminta adalah A irisan B. Kalau A irisan B itu kita cari yang sama ya, dari A dan B. Berarti kalau kita perhatikan yang sama itu adalah angka 3 saja. Oke, berarti jawabannya sudah jelas, yang D. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Dari suatu kelas terdapat 25 siswa suka membaca, 30 siswa suka mengarang, dan 12 siswa suka membaca dan mengarang. Maka banyaknya siswa dalam kelas tersebut ada berapa orang, gitu ya. Nah, kita perhatikan misalnya yang suka membaca, itu kita anggap misalnya A ya. Ini kita ketahui banyaknya itu ada 25. Kemudian yang suka mengarang itu kita anggap B. Dari soal diketahui banyaknya itu adalah 30. Kemudian ada siswa yang suka membaca dan mengarang. Berarti banyaknya di sini A. Kemudian diiris dengan B gitu ya. Atau A irisan B. Ini sama dengan 12. Nah, teman-teman untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman bisa menggunakan diagram Venn. Misalnya kalau diagram Venn-nya, kita buat seperti ini ya. Di sini kita buat, berarti ada dua lingkaran yang beririsan. Yang di sini suka membaca, di sini suka mengarang. Nah, kemudian kita perhatikan di sini 12. Gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan kan berarti di sini tinggal yang A ini berarti logikanya 25 dikurang 12 yaitu 13. Kemudian yang di sini berarti nilainya adalah 30 dikurang 12, yaitu sama dengan 18. Berarti di sini yang suka membaca saja itu ada 13, yang suka mengarang saja ada 18. Berarti kalau ditanya yang total siswanya, atau kita bisa tuliskan NA gabung B, nah ini tinggal kita tuliskan saja, yaitu nilainya adalah 13 tambah 12 tambah 18.
ya berarti sama dengan 43. Oke, atau teman-teman boleh menggunakan rumus gabungan ya, NA gabung B, ini kan sama dengan NA ditambah NB ya. Nah, ini kalau ada irisannya berarti dikurang NA irisan B. Berarti kalau kita perhatikan di sini, NA itu 25, tambah NB-nya 30, dikurang 12. Ini juga jawabannya adalah 43. Oke, berarti bisa menggunakan dua cara, dengan diagram Venn atau dengan menggunakan rumus langsung. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Fungsi fx sama dengan 9 min 5x. Kemudian fa itu min 6. Yang ditanya nilai A. Nah, teman-teman perhatikan semua. Di sini fx itu kan 9 min 5x. Berarti kalau saya tuliskan di sini fa sama dengan min 6. Berarti A ini, teman-teman, A-nya ini sama dengan x ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini berarti FA itu sama dengan 9 min 5A gitu ya. Dan nilainya itu sama dengan min 6. Oke ya. Berarti kalau kita lanjutkan, min 5A-nya tetap, ini 9-nya kita pindahkan. Berarti min 6 dikurang 9. Berarti min 5A ini sama dengan min 15. Berarti A-nya sama dengan 3. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Dirumuskan fx sama dengan ax tambah b. Jika f2 sama dengan 2 dan f4 sama dengan min 4, maka kita ditanya nilai f min 3. Berarti kalau kita tuliskan di sini, kalau saya tulis f2, maka x-nya kita ganti 2 semua ya. Berarti ini jadi 2a tambah b. Ini nilainya sama dengan 2. Yang kedua, kalau saya ganti F4, berarti X-nya saya ganti 4, ini jadi 4A tambah B sama dengan min 2. Oke, kita cari dulu nilai A sama B ya. Nah, karena B-nya ini sudah sama, koefisiennya kita eliminasi langsung, min gitu ya. Berarti 2A dikurang 4A min 2A, B-nya habis, ini sama dengan 2 dikurang min 2 itu 4. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan min 2. Nah, kalau A-nya min 2, kita substitusi ke sini ya. Berarti ini jadi 2 dikali min 2 tambah B sama dengan 2. Berarti min 4 tambah B sama dengan 2, B sama dengan 2 tambah 4, B-nya sama dengan 6. Berarti fungsi yang ini, yang tadi fx sama dengan ax tambah b, kita ganti jadi fx sama dengan A-nya kita ganti min 2, jadi min 2x tambah B-nya 6. Ya. Nah, berarti ketika ditanya F min 3, nah teman-teman masukkan saja X-nya diganti min 3, jadi min 2 kali min 3 tambah 6. Berarti sama dengan 6 tambah 6 sama dengan 12. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Persamaan garis yang melalui titik 6, min 5 dan tegak lurus garis Y sama dengan 3X tambah 2. Nah, ini melalui titik ini sering kita sebut sebagai X1, Y1 ya. Di sini berarti 6, min 5. Kemudian ini harus tegak lurus. Berarti ini kita cari dulu gradiennya. Nah, M1-nya ini karena ini sudah Y sama dengan 3X, berarti M1-nya sama dengan 3. Karena tegak lurus, ya ini perhatikan teman-teman, tegak lurus ya. Berarti rumusnya M1 kali M2 harus sama dengan min 1. Nah, yang kita gunakan adalah M2 ya. Berarti M2 itu sama dengan min 1 per 3. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, kita perhatikan, kita punya rumus untuk yang persamaan garis melalui titik dan punya gradien, itu adalah Y min Y1 sama dengan M2 X min X1. Berarti kalau kita lanjutkan, Y min dalam kurung min 5 sama dengan min 1/3 X min 6. Ya. Nah, ini biar lebih mudah, semuanya kita kalikan dengan 3 ya. Berarti jadi 3Y, kemudian ditambah 15 sama dengan, ini tinggal min 1, berarti min X
tambah 6. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan, di sini menjadi 3Y tambah X tambah 15 min 6 sama dengan 0. Atau kalau kita susun, di sini kita tuliskannya jadi 3Y tambah X tambah 9 sama dengan 0. Oke, berarti pilihan yang tepat adalah yang A. Bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Di rumah makan Asri, harga 5 mangkok bakso tambah 4 gelas jus jeruk ada 50.000, sedangkan 2 mangkok bakso dan 3 gelas jeruk 27.000. Jika Ali membeli semangkok bakso dan 2 gelas jus jeruk, berapa harganya? Kita misalkan di sini mangkoknya sebagai X ya, kemudian jeruknya, jus jeruknya itu sebagai Y. Berarti untuk persamaan yang pertama ini kita dapatkan 5X tambah 4Y sama dengan 50.000 ya. Kemudian persamaan yang kedua ini kita dapatkan 2X tambah 3Y sama dengan 27.000. Oke. Nah, ini teman-teman kita gunakan cara eliminasi ya. Kita coba hilangkan yang X-nya dulu. Berarti ini saya kali 2, ini saya kali 5 gitu ya. Berarti ini kalau saya tuliskan di bawah sini ya, ini jadi 10X tambah 8Y sama dengan 100.000. Oke, kemudian ini jadi 10X tambah 15Y, ini sama dengan 135.000. Oke, ini kita eliminasi, kita kurangi, ini menjadi min 7Y sama dengan min 35.000. Oke, berarti Y-nya kita dapatkan 5.000. Oke, kita sudah dapatkan Y-nya 5.000, maka kita cari X-nya ya. Bebas, teman-teman mau pakai persamaan 1 atau 2. Nah, misalnya saya pakai persamaan 1 ya. Berarti saya ganti 5X tambah 4 dikali 5.000. Ini sama dengan 50.000. Ya, berarti di sini 5X tambah 20.000 itu sama dengan 50.000. Berarti 5X sama dengan kita dapatkan di sini 30.000. Berarti kita dapatkan X-nya itu sama dengan 6.000. Oke, berarti sekarang kita lihat yang ditanya itu Ali. Nah, di sini Ali kan membelinya itu semangkok bakso tambah 2 gelas jus jeruk. Berarti X tambah 2Y. Berarti X-nya itu 6.000 ditambah 2 kali 5.000. Ya, berarti ini jadi 6.000 tambah 10.000. Ya, berarti jawabannya kita dapatkan harga yang harus dibayar Ali adalah 16.000. Berarti pilihan yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Sebuah tangga yang panjangnya 15 meter bersandar pada tembok. Jika jarak tangga terhadap tembok 9 meter, maka tinggi ujung tangga dari tanah itu berapa? Nah, kita buat dulu teman-teman ilustrasinya. Misalnya ini ada tembok gitu ya. Nah, ini temboknya gitu ya. Kemudian di sini ada tangga gitu ya. Kira-kira di sini bersandarnya tangga gitu ya. Nah, ini kita anggap ini tangga. Nah, ini jarak dari tembok ke tangga. Nah, kalau kita perhatikan dari soal, panjang tangga 15 meter. Berarti di sini ya. Nah, kemudian jarak tangga terhadap tembok 9 meter. Berarti di sini. Nah, ditanya tinggi ujung tangga ke tanah. Berarti dari ujung sini ke sini. Nah, ini misalnya kita anggap sebagai P-nya gitu ya. Nah, berarti kalau kita perhatikan ini kan segitiganya siku-siku ya. Berarti kita bisa pakai teorema Pythagoras ya. Berarti kan 15 kuadrat sama dengan P kuadrat tambah 9 kuadrat. Jadi 225 sama dengan P kuadrat tambah 81. Nah, kita bisa tuliskan P kuadrat sama dengan 225 dikurang 81. Berarti P kuadrat sama dengan 141
4. Berarti P sama dengan akar 144 itu sama dengan 12. Ya, jadi tinggi ujung tangga dari tanah itu adalah 12 meter. Atau pilihannya adalah yang C. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan gambar berikut ini. Persegi ABCD dan jajar genjang EFGH. Jika luas daerah yang diarsir ada 7,5 cm persegi, maka luas daerah yang tidak diarsir adalah berapa? Nah, ini teman-teman biasanya sih ditanya luas yang diarsir ya, tapi di sini luas yang tidak diarsir. Berarti kita cari dulu yang pertama adalah luas persegi ABCD. Ya. Nah, di sini kamu perhatikan kan di sini 5 ya. Berarti di sini juga pasti 5 kan. Berarti luasnya adalah 5 kali 5 atau 5 pangkat 2 sama dengan 25 cm persegi. Oke. Kemudian kita perhatikan, kita cari luas jajar genjang EFGH. Nah, kalau jajar genjang itu kan sebenarnya luasnya alas kali tinggi. Nah, teman-teman perhatikan semua, alasnya itu adalah EF atau juga GH ya. Nah, berarti sama dengan 8, tingginya, yang ini teman-teman nih, sudah dikasih, yaitu 6. Berarti jadi 48 cm persegi. Nah, teman-teman semua, biasanya kan kita yang ditanya itu luas yang diarsir ya. Jadi kalau luas yang diarsir, nah, itu biasanya kita tuliskan luas yang diarsir. Luas yang diarsir. Ini kan kalau kita tuliskan sama dengan luas ABCD, ya. Kemudian ditambah luas EFGH, gitu ya. Dikurang luas, ya. Jadi dari bentuk yang ini nih, yang nggak diarsir, berapa gitu ya. Biasanya kita tuliskan sama dengan per 2. Ya. Nah, ini kan yang diarsir sudah diketahui ya, 7,5. Berarti sama dengan di sini 25 tambah 48 dikurang luas yang tidak diarsir per 2 gitu ya. Jadi kalau kita lanjutkan, nah ini kita kalikan silang, 7,5 kali 2 itu 15 sama dengan ini. Nah, jadi 73 dikurang luas yang tidak diarsir. Berarti luas yang tidak diarsir itu sama dengan 73 dikurang 15. Itu sama dengan 58 cm persegi. Atau pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, teman-teman semua, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk mencari keliling bangun yang diarsir di samping ini ya. Kalau kita perhatikan, bangun ini, kalau yang diarsir itu berarti yang garis-garis di pinggir sini ya. Misalnya dari sini ke sini sudah ada, ini sudah ada, dari sini ke sini juga sudah ada. Kemudian dari sini ke sini ini 5. Kalau dari ujung sini sampai ke sini itu 20. Berarti di sini adalah 15 ya, teman-teman ya. Nah, yang belum ada nih yang ini nih. Nah, ini kita mau cari nih, ya. Nah, gimana nyarinya? Dari sini ke sini kan kita sudah jelas ya. Kita tahu di sini adalah nilainya itu adalah 5 ya. Berarti yang kita cari itu dari sini ke sini. Dan ini sama dengan si T ini ya. Berarti ini kita bisa keluarkan nih. Ini adalah segitiga siku-siku ya. Nah, di sini siku-siku, di sini T-nya gitu ya, sini 5, sini 13. Berarti bisa kita cari T-nya ya dengan Pitagoras. T kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Berarti T kuadrat sama dengan 169 dikurang 25. Nah, T kuadrat sama dengan 144. T-nya itu akar 144 sama dengan 12. Nah, di sini kan nilainya 12 nih. Berarti yang ini, ya, dari ujung sini sampai ke sini, ini adalah 12 tambah 5. Sama dengan 17. Ya. Berarti kalau kita diminta kelilingnya, bisa kita simpulkan K-nya itu berarti sama dengan 17 tambah 10 tambah ini, 5 tambah 5 ya. 5 tambah 5. Kemudian ditambah ini 13. Ditambah, ini kita ambil aja langsung dari sini sampai ke sini ya, yaitu 20.
Nah, berarti kalau kita perhatikan ini jadi 27 tambah 10 tambah 33. Berarti sama dengan 70 meter. Oke, berarti pilihan tepat adalah yang D. Mudah bukan? Oke, teman-teman semua, bahas tuntas dan mudah matematika SMP MTS untuk ujian sekolah tahun 2024 telah selesai kita bahas dengan sukses. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share video-video yang ada di YouTube ini ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.